berawal dari seorang pria bernama Eclipso yang memiliki kekuatan membutakan manusia dan menggunakan kekuatan tersebut untuk seni pertunjukan dan menghasilkan uang. Saat Eclipso hendak masuk ke panggung pertunjukan, tiba-tiba ia dijegal oleh seseorang dan jatuh pingsan. Setelah tersadar, Eclipso mendapati dirinya sedang diambil darahnya di ruang laboratorium. Tidak cuma itu, Eclipso juga menemukan seorang pria berkekuatan pirokinetik yang sudah mengering akibat diambil darahnya terlalu banyak. Shin lalu berpindah ke seorang polisi bernama Moru yang sedang menonton tutorial hidup sehat. Di saat itu juga Moru dipanggil oleh seniornya untuk menangani pembakaran sebuah klub tadi malam. Moru lalu bergegas menuju ke lokasi kejadian. Tapi ia terlambat karena di sana sudah ada dua polisi baru yang bernama Cecil. Setelah melihat lokasi kejadian, Moru pun pergi menemui seniornya bernama Sairmon yang kecewa dengan Moru. Karena sudah 1 tahun ini kualitas Moru dalam mengungkap kasus mulai menurun. Maka dari itu, Sairmon merekrut seorang polisi baru yang ternyata adalah Cecil untuk menjadi rekan kerja Moru. Kemudian setelah Moru keluar dari ruangan, ia mendapatkan panggilan darurat. Ada kasus pembakaran yang dilakukan seorang siswa di sebuah sekolah. Siswa tersebut menggunakan kekuatan pirokinetiknya untuk menyerang siswa lain yang selalu membulinya. Selama serangan, ada salah satu siswi bernama Lily yang memiliki kekuatan elektromagnetik. Namun, tanpa ia sadari kekuatannya itu diketahui oleh seorang pria bernama Rudy. Moru dan Skutman pun tiba di sekolah ketika para polisi sedang mempersiapkan diri. Moru lalu mendekati siswa pirokinetik tersebut, dan siswa itu pun akhirnya berhasil diamankan oleh Moru. Dan dia menjatuhkan 2 botol kecil berwarna oranye. Setelah kejadian itu, Moru mengungkapkan kepada Cecil bahwa siswa tadi bukanlah pelaku pembakaran. Dan botol oranye yang mereka temukan ternyata adalah zat misterius yang masih belum diketahui manfaatnya. Di tempat lain, seorang remaja bernama Ismail diam-diam melakukan transaksi dengan menjual zat oranye kepada seorang pemuda. Ternyata zat oranye itu adalah zat terlarang yang dapat memberikan kekuatan super kepada orang biasa. Oleh karena itu, para remaja lainnya sangat tertarik untuk membeli zat itu. Setelah berpisah dengan Cecil, Moru menemui temannya bernama Monte Carlo. Dulunya dia seorang superhero yang sering membantu masyarakat dan dikagumi oleh banyak orang. Monte juga bergabung dengan 2 superhero lainnya bernama Kalista dan Gigaman. Dan mereka menjadi trio yang disebut sebagai Park Royal. Namun, karena usia yang sudah tua, Monte pun milih pensiun sampai saat ini. Moru lalu meminta bantuan Monte untuk menyelidiki kasus pembakaran klub. Setelah membaca catatan aksinya, Monte akhirnya menemukan identitas seorang pria bernama Bracero yang memiliki kekuatan pirokinetik dan kemungkinan besar dialah pelaku pembakaran klub tersebut. Tanpa basa-basi, Moru pun segera bergegas pergi mencari Bracero. Di sisi lain, Rudy yang baru saja melihat Lily pergi menemui bosnya bernama Naja, di mana Naja ini adalah orang yang memproduksi zat-zat terlarang sebelumnya dan menjualnya ke kalangan remaja. Rudy lalu memberitahu Naja kalau ia menemukan seorang gadis yang memiliki kekuatan elektromagnetik. Keesokan harinya, polisi mengadakan pertemuan untuk membahas kasus pembakaran klub. Moru pun memberitahu seluruh polisi tentang Bracero yang diduga sebagai pelaku pembakaran. Tanpa pikir panjang, Sairmon pun mengerahkan semua polisinya untuk mencari Bracero. Setelah rapat selesai, Moru mendapatkan telepon dari Monte yang memberitahukan bahwa Bracero saat ini sedang bekerja di sebuah restoran. Sebelum pergi ke restoran, Moru pergi menemui salah satu anggota Park Royal yaitu Kalista, yang memiliki kekuatan melihat masa depan. Dia mengungkapkan kepada Kalista kalau akhir-akhir ini banyak pengguna pirokinetik melakukan pembakaran di mana-mana. Padahal secara ilmiah, pemilik kekuatan murni hanya ada di satu keturunan. Moru lalu minta bantuan Kalista untuk mengungkap kasus ini. Tapi Kalista menolak, karena ia sedang sibuk mengajar basket. Setelah menemui Kalista, Moru dan Cecil pergi ke rumah sakit yang menjadi tempat para korban pembakaran dirawat. Di sana, seorang dokter memberitahu mereka bahwa 1 orang telah meninggal. Dan secara mengejutkan ternyata korban itu adalah Bracero.
Hal ini pun membuat Moru merasa aneh, karena seharusnya pengguna pirokinetik murni tidak akan mati terbakar. Sang dokter lalu menjelaskan kalau tubuh Brasero ditemukan dalam kondisi kekurangan darah. Selain itu, zat oren yang kemarin Moru temukan juga mengandung DNA yang sama dengan DNA Brasero. Dari sinilah Moru mulai sadar bahwa kemungkinan besar zat-zat tersebut dibuat dari darah Brasero. Dan sudah dipastikan bahwa pelaku pembuat zat atau Naja membuat propaganda dengan menyuruh anak buahnya membakar klub dan meletakkan Brasero di sana, sehingga seolah-olah Brasero mati terbakar. Dan ternyata Brasero adalah orang yang diambil darahnya di awal film bersama Eclipso. Di tempat lain, tepatnya di sebuah perpustakaan, Rudy mendekati Lily dan memberikan nomor teleponnya kepada Lily. Selain itu, ia juga mengajaknya bertemu nanti malam. Namun sebenarnya Rudy ini berniat menculik Lily. Di malam harinya, Moru dan Cecil yang sedang bekerja melihat rekaman CCTV di klub dan merasa janggal karena ada salah satu pria yang terkena serangan api tapi tidak masuk ke dalam daftar korban. Di keesokan harinya, Moru dan Cecil pergi ke rumah sakit. Di sana, ia menemukan korban yang tidak masuk ke dalam daftar. Ia adalah anak laki-laki. Karena gerak-geriknya mencurigakan, Cecil pun mulai menginterogasi anak itu dan memaksanya untuk mengakui siapa pengedar zat oren tersebut. Dia pun mengatakan kalau pengedarnya seorang pria bernama Ismail, anak buah Naja yang sering beroperasi di sekitar sekolah. Di tempat lain, Naja mulai menginterogasi anak buahnya tentang keberadaan Ismail, yang sudah 3 hari ini belum menyetorkan hasil penjualannya. Hal ini pun membuat Naja curiga kalau Ismail telah berkhianat. Naja pun menyuruh anak buahnya untuk menemukan Ismail secepat mungkin. Sementara itu, Moru melihat Ismail di sekolah. Akan tetapi Ismail langsung melarikan diri dan menghilang begitu saja. Di pertigaan, Moru melihat gerak-gerik ketakutan penjaga toko di sebelahnya. Moru curiga kalau Ismail bersembunyi di dalam toko tersebut. Dan benar saja, Ismail ternyata bersembunyi di balik rak. Moru dan Cecil pun kemudian menangkap Mael dengan menggunakan apar. Keduanya lalu membawa Cecil ke kantor polisi untuk diinterogasi siapa bosnya. Namun, sudah berjam-jam Ismail tidak mau mengatakan siapa bosnya. Karena menginterogasi Ismail sangat menguras tenaga, Moru pun pergi untuk makan malam. Ia lalu dihubungi oleh Monte, yang memberitahukan bahwa 2 minggu lalu seorang bernama Eclipso, yang mempunyai kekuatan membutakan orang dinyatakan menghilang. Tak lama kemudian, tiba-tiba kantor polisi diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal. Moru pun bergegas pergi ke sana dan mendapati kalau sekelompok orang itu menggunakan kekuatan seperti Eclipso untuk membutakan para polisi. Mereka kemudian membebaskan Ismail dan membutakan mata Cecil. Melihat Cecil hendak jatuh dari lantai atas, Moru pun langsung menolongnya dan secara tidak sengaja mengeluarkan kekuatan super. Ternyata Moru ini memiliki kekuatan telekinesis. Dan tanpa disadari, ternyata Ismail melihat aksinya. Keesokan harinya, Ismail dibawa ke hadapan Naja yang kecewa dengan kelakuan Ismail. Ketika Naja hendak membunuh Ismail, Ismail memberitahu Naja kalau ia melihat seorang polisi bernama Moru yang memiliki kekuatan telekinesis. Informasi ini pun menarik perhatian Naja dan segera mengirim anak buahnya untuk mencari Moru. Namun, ia tetap membunuh Ismail sebagai balasan karena telah mengecewakannya. Di malam harinya, setelah mengajar basket, Kalista tak sengaja mendapat penglihatan tentang 2 muridnya yang akan mati karena menghirup zat baru berwarna biru yang diberikan oleh anak buah Naja. Tanpa pikir panjang, Kalista pun segera pergi ke lokasi di mana muridnya berada. Namun sayangnya Kalista terlambat karena 2 muridnya tersebut sudah mati akibat efek zat biru tersebut. Di kantor polisi, Moru kedatangan seorang ibu-ibu yang kehilangan putrinya.
di mana ternyata putri ibu tersebut adalah Lily. Ternyata Lily telah diculik oleh Naja, yang mana Naja akan menyedot semua darah Lily untuk dijadikan zat berkekuatan elektromagnetik. Dan zat yang diberikan kepada murid Kalista adalah zat percobaan yang kelebihan dosis. Moru yang mengetahui hal ini menjadi sangat marah dan segera menyelidiki penculikan Lily dengan pergi ke rumah Lily. Di sana, Moru bertemu Kalista yang juga mencari pelaku yang membunuh muridnya. Ketika Kalista hendak pergi, ia mendapat penglihatan kalau Moru dan Cecil dibunuh oleh anak buah Naja. Dan benar saja, tak lama kemudian, Moru yang sedang menyelidiki kamar Lily tiba-tiba dibius oleh anak buah Naja dan dibawa ke dalam. Sedangkan Kalista dan Cecil yang sudah mengetahui hal ini bersembunyi di dalam mobil. Saat mereka hendak berangkat, tiba-tiba belakang mobil van mereka mengalami tekanan. Ternyata, itu ulah Moru yang masih bisa menggunakan kekuatannya meski sedang pingsan. Kalista dan Cecil lalu mencoba menyerang para anak buah Naja. Menyadari mereka akan diserang, anak buah Naja pun menembak Moru dan melemparkannya dari mobil. Setelah semua anak buah Naja pergi, Cecil dan Kalista dikejutkan dengan Moru, yang secara ajaib mampu mengeluarkan 3 peluru di tubuhnya meski sudah sekarat. Keduanya lalu membawa Moru ke rumah Monte untuk dirawat. Selagi menunggu Moru sadar, Kalista mengungkapkan fakta kepada Cecil bahwa Moru adalah superhero seperti Park Royal. Jadi, beberapa tahun yang lalu saat Park Royal sedang bertugas, mereka tak sengaja menemukan Moru yang sedang menggunakan kekuatannya untuk melawan penjahat. Dari situlah Gigaman merekrut Moru sebagai anggotanya. Namun sayangnya, Moru masih belum bisa mengendalikan kekuatannya. Sehingga pada suatu hari, saat mereka hendak menangkap penjahat, Moru secara tidak sengaja melakukan kesalahan dengan melemparkan besi ke penjahat. Hal itu membuat penjahat menembakkan pistolnya dan mengakibatkan ledakan besar yang membunuh Gigaman. Selain itu, Gigaman juga ternyata adalah ayah Lily. Itulah mengapa Lily memiliki kekuatan elektromagnetik. Dan karena kesalahannya itu, Moru tidak pernah menggunakan kekuatannya lagi. Setelah bercerita, Monte dan Kalista kemudian bekerja sama untuk memburu Naja. Tapi karena tidak mengetahui markasnya, Monte pun mempunyai ide, yaitu memasang mikrofon di kantor milik seorang psikologi ahli kekuatan super bernama Elizabeth. Karena hampir setiap hari Elizabeth menerima pasien yang memiliki kekuatan super. तो तुम्ही बताओ अब हम क्या करें? Di keesokan harinya, Monte mendatangi kantor Elizabeth dan berpura-pura sedang mengalami gangguan kejiwaan. Setelah memasang mikrofon di kantor Elizabeth, Monte, Kalista, dan Cecil mulai mendengarkan keluhan para pasien untuk menemukan petunjuk. Namun sayangnya dari banyaknya pasien, tidak ada satupun pasien yang mengarah ke Naja. Di saat itu juga, Cecil menemukan berita lama tentang Elizabeth yang pernah bekerja sama dengan seorang profesor bernama Dato, yang berhasil mengembangkan zat kekuatan super. Tanpa pikir panjang, Cecil pun pergi menemui Profesor Dato yang akhirnya mau berbicara mengenai Elizabeth. Jadi, beberapa tahun yang lalu, ia dan Elizabeth pernah menguji zat buatan mereka kepada seorang pria yang ternyata adalah Naja. Namun, percobaan itu gagal dan membuat Naja mengalami gangguan jiwa. Dari situlah, Naja ingin membalaskan dendam dengan memaksa Elizabeth bekerja untuknya dan memproduksi zat berkekuatan supernya sendiri, yang nantinya akan Naja gunakan sebagai senjata dalam melakukan kejahatan. Di tempat lain, Kalista memergoki Elizabeth keluar dari kantornya. Ia pun mengikuti kemana perginya Elizabeth, yang ternyata pergi ke markas Naja. Di sana, Elizabeth memeriksa Lily yang semakin melemah, lalu meminta Naja untuk melepaskan Lily karena ia masih berumur 15 tahun. Namun, Naja menolak dan memaksa Elizabeth untuk memproduksi ratusan zat dari darah Lily. Karena Moru belum sadar, Monte, Kalista, Cecil, dan polisi pun melakukan penyerangan ke markas Naja. Sadar markasnya akan diserang,
Naja pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Lily dan semua zat elektromagnetiknya. Sambil mencari jalan keluar, para anak buah Naja kemudian menggunakan zat tersebut untuk melawan Kalista, Cecil, dan Monte. Namun kali ini ketiganya lebih agresif, sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan para anak buah Naja. Sementara itu, Naja membawa Lily melalui jalur yang berbeda. Namun tiba-tiba, ia dihadang oleh Moru yang kini sudah sembuh. Naja pun segera menghirup zat super untuk menyerang Moru. Sementara itu, Kalista akhirnya berhasil menangkap Rudy yang mencoba melarikan diri. Sedangkan Cecil berhasil mengalahkan salah satu anak buah Naja. Ketika Naja sedang bersembunyi di balik pilar, Lily memberanikan diri untuk melawan Naja yang terlihat ketakutan. Moru pun segera mengambil kesempatan ini untuk menyerang Naja. Setelah itu, Moru meminta Cecil untuk membawa Lily. Kemudian Moru menghajar Naja, tapi Naja berhasil menyerang balik. Ketika Naja mengejar Lily, Moru menggunakan kekuatannya untuk membawa Naja terbang. Hal ini membuat emosi Naja naik dan mengakibatkan Naja hancur berkeping-keping. Dari sinilah para polisi tahu kalau Moru memiliki kekuatan super. Selain itu, mereka juga lega karena kasus pembakaran klub sudah terselesaikan. Beberapa hari kemudian, Moru akhirnya memutuskan untuk bergabung kembali dengan Pack Royal. Selain itu, Moru juga masih bekerja sebagai seorang polisi. Film ini kemudian ditutup dengan Lily yang mulai mendesain kostum pahlawan supernya sendiri untuk menggantikan ayahnya sebagai Giga Girl.